Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sawaun selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman prodi hukum keluarga Islam yang saya banggakan. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih dapat bernafas pada detik ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, pada Nabi Tauladan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya pribadi insyaallah akan sedikit mempresentasikan tentang materi ulumul hadis yang bertema pengklasifikasian atau pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, kita akan membahas tentang hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari kata-kata at-tawatur, yang berarti at-tatabu atau yang berturut-turut. Kemudian, menurut istilah hadis mutawatir, menurut pendapat ulama hadis, bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi dengan jumlah yang banyak. Artinya, hadis mutawatir itu banyak perawinya, tidak hanya terdiri dari 1, 2, 3 perawi, tetapi terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan menurut hukum adat dan akal, para perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir tersebut tidak mungkin bersepakat untuk melakukan suatu kedustaan atau berkata suatu kebohongan. Itu pengertian istilah dari pendapat sebagian ulama hadis. Kemudian ada kriteria hadis mutawatir, di mana hadis tersebut bisa dikatakan hadis mutawatir. Ada beberapa kriteria di sini. Itu ada 4 kriteria di mana hadis tersebut bisa dikatakan hadis mutawatir. Kriteria yang pertama, perawi hadis tersebut terdiri atas jumlah yang banyak. Seperti pengertian di atas tadi, perawi dari hadis mutawatir itu terbilang banyak. Bahkan beberapa ulama mengatakan minimal perawi dari hadis mutawatir tersebut terdiri dari 10 orang atau 10 perawi. Itu yang pertama, kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Maksudnya, dari sekian jumlah perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir tersebut,
tingkatan sanadnya berbeda-beda, mulai dari tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Itu kriteria yang kedua. Kemudian kriteria yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, dari beberapa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, mustahil mereka itu berkata atau melakukan suatu kedustaan. Artinya mereka tidak pernah bohong. Makanya mereka disebut atau mereka meriwayatkan hadis mutawatir. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berdusta atau berkata bohong. Kemudian kriteria yang terakhir dari hadis mutawatir, sandaran riwayat mereka adalah panca indera. Artinya mereka mendapatkan hadis tersebut melalui panca indera yang dapat dijangkau oleh panca indera. Contohnya itu melalui pendengaran atau penglihatan. Kalau hadis biasanya itu lebih dominan ke pendengaran. Misalnya si A itu mendengar dari Rasulullah langsung si A ini berkata, lalu si B mendengar dari si A ini. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu adalah 4 kriteria di mana hadis tersebut bisa dikatakan hadis mutawatir. Jadi ada 4 kriteria. Kemudian selain itu ada juga macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang dimaksud dari mutawatir lafzi yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Nah, di sini saya memiliki contoh hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa yang berbohong kepadaku Nabi Muhammad dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat duduknya itu berada di neraka. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat. Itu baru bisa dikatakan hadis mutawatir seperti kriteria yang di atas tadi, yaitu perawinya berjumlah banyak. Seperti itu. Kemudian ada juga mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi yaitu hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak dengan lafadznya. Itu mutawatir maknawi. Yang mutawatir hanya lafadznya, tidak. Yang mutawatir hanya maknanya, mohon maaf, tidak dengan lafadznya. Nah, contoh dari hadis mutawatir maknawi itu hadis tentang mengusap sepatu atau mengusap muzah 2, al-mashu 'ala khuffain. Lebih lengkapnya lagi bisa teman-teman lihat di kitab Bulughul Maram pada intinya di awal-awal, ya, silakan dicari. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini penjelasan tentang hadis mutawatir, macam-macamnya dan kriteria. Kemudian hukum dan kedudukan hadis mutawatir. Jadi bagaimana sih hukum dan kedudukannya hadis mutawatir di kalangan kita atau ulama? Jadi status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wud, itu artinya pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang doruri juga, ya pasti keberadaannya, dan juga ilmunya itu doruri pasti juga. Seperti contohnya tadi, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong padaku Nabi Muhammad, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya maka itu pasti. Ya, makanya kita jangan sampai berbohong, kita jangan sampai berbuat bohong atau melakukan suatu kebohongan atas nama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya wajib bagi umat
muslim atau umat Islam menerima dan mengamalkan hadis mutawatir ini untuk kehidupan sehari-hari. Karena selain itu hadis mutawatir itu sifatnya juga makbul, artinya diterima. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hadis ahad. Hadis ahad, ahad berarti satu atau khobar al-wahid. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, ya, karena namanya juga hadis ahad, ya, pasti yang meriwayatkan satu orang. Tapi belum sampai itu, nanti masih ada macam-macam hadis ahad dan lain sebagainya. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, Ajad al-Khatib mengemukakan bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Artinya hadis ahad ini perawinya itu lebih sedikit dibanding hadis mutawatir tadi. Nah, kalau hadis mutawatir itu kan minimal 10 orang ke atas. Nah, sedangkan hadis ahad ini perawinya itu tidak mencapai atau bahkan tidak melebihi hadis mutawatir tadi. Itu yang dinamakan hadis ahad. Kemudian ada macam-macam hadis ahad. Hadis ahad itu dibagi menjadi 3 macam. Kita tulis dulu. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah hadis masyhur. Hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti az-zuhur atau nyata. Nah, kadang atau masyhur itu biasanya yang kita ketahui, yang biasa karena itu adalah populer, ya, tersebar, banyak yang mengetahui, itu masyhur. Itu menurut bahasa tadi. Kemudian menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Itu selama tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Intinya hadis masyhur tadi memang tidak hanya 1 orang yang meriwayatkan, ya, memang tidak hanya 1-2 orang, bahkan 3 sampai lebih, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan hadis mutawatir seperti itu. Nah, kemudian macam-macam hadis ahad. Yang kedua itu ada hadis aziz. Hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Maksudnya apa? Artinya hadis aziz ini adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Artinya pada setiap tingkatan sanadnya, mulai dari sahabat tabi'in, itu perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang. Misalkan dari sahabat itu 2 orang yang meriwayatkan, kemudian dari tabi'in juga 2 orang yang meriwayatkan, tidak boleh kurang seperti itu. Nah, kalaupun lebih itu tidak akan merusak kedudukan hadis aziz, karena patokan dari hadis tersebut adalah diambil yang paling minimal seperti itu. Contoh daripada hadis aziz yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa waladihi. Yang artinya tidak akan beriman salah satu dari kamu, ini kata Rasulullah, sampai mencintai
atau sampai benar-benar mencintai Rasulullah daripada orang tuanya dan anaknya, seperti itu. Nah, dari contoh yang tadi saya katakan, jumlah perawi yang terdiri atas 2 orang adalah mulai dari tingkatan sahabat dan tabi'in. Kemudian hadis yang tadi itu diriwayatkan dari Anas, Qatadah, Abdul Aziz bin Syuhaib dari Qatadah, Syu'bah dan Sa'id dari Abdul Aziz, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris dan masing-masing kelompok. Nah, itu dari beberapa tingkatan sanad, mulai daripada sahabat, tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan atau ciri-ciri daripada hadis aziz. Kemudian yang ketiga, macam hadis ahad yang ketiga itu hadis gharib. Hadis gharib secara bahasa, hadis gharib adalah sifat musyabbahah yang berarti yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi hanya 1 orang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan hanya pada 1 tingkatan sanad. Kalaupun yang meriwayatkan itu bukan hanya 1, maka tidak akan merusak daripada kedudukan hadis gharib ini, karena yang tadi saya katakan patokannya diambil daripada yang minimal, seperti itu. Nah, kemudian hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Apa itu gharib mutlak? Gharib mutlak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada awal sanad. Maksudnya, seorang perawi itu meriwayatkan suatu hadis menyendiri pada awal sanadnya. Nah, jadi kegharibannya itu terletak pada awal sanad. Sanad itu sesuatu yang disandarkan, atau sandaran hadis bahasanya. Nah, kemudian contoh daripada gharib mutlak ini, kita biasanya sering yang biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, hadis ini itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab seorang diri, dan hal ini berlanjut hingga akhir sanad hadis tersebut. Jadi memang sendiri dari awal sanad sampai akhirnya itu berlangsung seorang diri yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Kemudian setelah mutlak ada juga gharib nisbi. Gharib nisbi adalah gharib yang hadis yang diriwayatkan lebih dari seorang perawi pada awal sanad, perawi pada tingkat sahabat, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau 1 orang. Maksudnya apa? Saya mengambil dari contoh dari gharib nisbi, yaitu hadis Malik Az-Zuhri dari Anas bahwa Nabi memasuki kota Mekah sementara di atas kepalanya terdapat penutup. Dari hadis tersebut ada 2 orang perawi. Jadi yang dimaksud gharib nisbi ini adalah kegharibannya itu terletak pada pertengahan sanad. Pertengahan sanad itu terletak pada Malik Az-Zuhri. Malik Az-Zuhri itu meriwayatkan hadis tersebut atau sanad yang menjadi sanad tadi itu pada pertengahan sanadnya atau pertengahan hadis ini. Nah, pertengahan sanadnya. Dan kegharibannya itu dinisbatkan kepada Malik Az-Zuhri. Kenapa? Karena Malik Az-Zuhri adalah orang yang sikoh atau terpercaya.
Makanya gharib itu artinya musyabbah sifatnya atau menyendiri, jauh dari kerabat. Nah, walaupun jauh dari kerabat tapi mereka adalah orang-orang yang tak percaya, seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian pengertian hadis mutawatir dan ahad. Yang terakhir, mengklasifikasikan hadis dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya yang tadi kita bahas, yaitu ada hadis mutawatir dan ahad. Kemudian berdasarkan kualitas sanad dan sematannya, kemudian berdasarkan kedudukannya di dalam hujjah, kemudian berdasarkan sanadnya dan pihak yang disandarinya pada akhir sanad, kemudian serta berdasarkan penyadaran hadisnya, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan, mulai dari tutur kata dan perilaku. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat dunia wal akhirah. Syukran hadani wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.